Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasikan tentang peran pembiayaan pertanian dalam memproduksi tanaman pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iskandar, NIM 20215356 dari Prodi Sistem Informasi kelas B Universitas Mulia Lubis. Pendahuluan. Meskipun baru-baru ini kesadaran internasional meningkat akan pentingnya pertanian sebagai penghasil pendapatan, pekerjaan, devisa, dan penerimaan pajak, serta hubungannya dengan pengentasan kemiskinan dan pelestarian sumber daya alam, masih perlu adanya peningkatan kesadaran akan peran penting yang dimainkan oleh pembiayaan pertanian untuk pembangunan dalam isu-isu di atas. Oleh sebab itu, pembiayaan pertanian dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi produksi tanaman pangan. Metodologi. Di sini penelitian ini dilakukan di RNS LZZ. Tanaman umumnya yang diproduksi ke irigasi pompa dari sungai ini untuk berapa memperpanjang serta dari air bawah tanah. Sistem pertanian di RNS dicirikan pertama sebagai sistem yang tidak sepenuhnya mekanis. Musim dingin dianggap sebagai musim utama untuk memproduksi tanaman sereal, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Baru-baru ini, negara memperluas kegiatan produksi hewan dan tanaman minyak. Studi ini bergantung pada data, primer, dan sekunder. Data primer ditemukan melalui wawancara pribadi langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur 70. Dipilih secara acak responden yang melalui metode proporsional probabilitas dari skema irigasi umum LZZ-RNS sebagai studi kasus pada musim 2005-2006. Data sekunder dimuat dari sumber-sumber yang relevan. Teknik analisis statistik deskriptif telah dilakukan melalui program perangkat lunak komputer atau SPSS. Telah digunakan dengan menggunakan frekuensi, distribusi, dan analisis grafis untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan terutama terdiri dari sumber dan nilai pembiayaan, mekanisme penyediaan dan pengembalian pembiayaan, dan jenis pembiayaan. Hasil dan bahasan. Dari data tadi kita bisa mendapatkan hasil, yaitu sistem keuangan formal hanya menyediakan sebagai bukti dari kredit yang digunakan oleh petani. Oleh karena itu, sebagian besar petani mencari sumber keuangan informal lainnya. Pinjaman yang contohnya adalah pinjaman yang diberikan oleh teman dan kerabat. Sebagian besar tanpa bunga. Merupakan segmen non-komersial. Selanjutnya di segmen komersial sebagai orang seperti dagang, petani, dan pemberi pinjaman, uang profesional beroperasi atau IJAMI 1994, Faki dan kawan-kawan. 2003 menyebutkan bahwa pembiayaan mandiri dianggap sebagai sumber utama pembiayaan pertanian di negara bagian Sungai Nil dan mencakup sekitar 67% dari total pembiayaan yang tersedia. Sedangkan SAI sistem membentuk 17% sebagai sumber pembiayaan juga. Dan kredit formal melalui bank pertanian Sudan hanya menyumbang 2% dan 10% untuk sorghum dan kacang baga. Kesimpulan dan implikasi kebijakan. Dari data tadi kita bisa menemukan bahwa mengeksplorasi beberapa temuan survei lapangan untuk daerah LZZ di RNS dan menggambarkan peran keuangan pertanian untuk produksi tanaman pangan utama dalam skema irigasi umum negara bagian Sungai Nil, dan kesimpulan yang ditarik diperoleh dari berbagai alat analisis
Temukan bahwa pertama, petani di wilayah studi biasanya melewati tahapan yang berbeda untuk mencapai panen mereka, menunjukkan alokasi waktu dan sumber daya yang tidak rasional karena kurangnya kesadaran tentang berinvestasi di musim mati dan perilaku menabung. Oleh sebab itu, perlunya petani berinvestasi dan memisahkan sedikit uangnya untuk menabung. Kedua, kemampuan finansial penyewa pengembalian yang sangat rendah dan mempengaruhi tabungan mereka dan produksi tanaman pangan. Ketiga, sebagian besar tanaman yang diteliti biasanya dijual segera setelah panen dan dengan harga yang rendah, yang sangat rendah tingkat petani. Alasan yang mewajibkan petani untuk jual segera setelah panen untuk kebutuhan tunai. Keempat, hasil panen tanaman pangan di daerah pesisir lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata hasil gantian. Kelima, paren tanaman nial di RNS adalah produk yang mapan dan penting secara ekonomi. Hambatan utama untuk memperluas dan mewujudkan potensi tanaman tahunan adalah tingginya biaya untuk membangun perkebunan baru dan biaya berulang untuk membiayai tanaman selama 4-5 tahun yang umumnya diperlukan sebelum hasil dan pendapatan menjadi signifikan, terutama bagi petani kecil yang miskin. Selanjutnya, keuangan untuk tanaman ini tidak ada di wilayah studi. Keenam, pendapatan yang sangat rendah mencirikan sebagian besar tanaman pangan lapangan dan mereka hanya mencapai 32% dari pertanian. Ketujuh, pendapatan di luar pertanian adalah sumber yang sangat penting bagi penyewa yang disurvei untuk meningkatkan mata pencarian mereka. Oleh 37,5% dari penyewa LZZ. Penghasilan pertanian di samping pendapatan pertanian mereka. 8. Keuangan mandiri dianggap sebagai sumber utama keuangan pertanian di negara bagian Sungai Nil. Dan 93% penyewa yang disurvei bergantung sumber daya mereka sendiri. Yang terakhir, 9. Tidak tersedianya keuangan formal dan keuangan informal yang terbatas serta tingginya biaya produksi tanaman pangan biasanya menurunkan hasil dan keuangan petani. Nah, jadi sebenarnya saya tadi bisa disimpulkan bahwa peran keuangan sangat penting untuk melakukan pertanian dalam tanaman pangan. Sekian, waktunya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.